Kata Imran, laqad da'ani Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan pernah memanggil saya satu kali, kemudian mengajarkan saya untuk berwudu. Fa amarani an atawadda, maka memerintahkan saya untuk berwudu. Uthman mengajari dulu. Lihat bagaimana cara Uthman mengajari kepada beliau. Yang pertama, lihat kalimatnya. Saya mulai dari sunnahnya dulu ya. Baik. Perhatikan. Pertama dengan menyampaikan hadis Nabi tadi, yaitu mulai dengan mengucapkan kalimat bismillah. Dan mohon izin ya, ketika Anda ucapkan bismillah, tolong jangan cuma di lisan. Rasakan Allah melihat Anda, mengawasi, sehingga kita ingin tampilkan wudu dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik, mulai dengan bisa membersihkan tangan dulu, telapak ini, dengan menyela-nyela begini ya. Jadi bukan cuma begini, pakai sabun tapi ini nggak disela, itu tidak diinginkan. Ya, jadi Anda siapkan airnya, bisa dengan menggunakan keran, tapi tidak berlebihan. Ingat, ya jangan sampai air mengalir terlalu berlebihan, dan itu tidak diinginkan. Baik, bahkan Uthman bin Affan wudunya nggak pakai keran. Ya, beliau wudunya menggunakan bejana. Jadi kalau seperti ini misal, ya saya ambil ini aja lah. Ini gayung misalnya kan, bukan gayung yang ditumpahkan. Jadi begini tidak, tapi airnya diambil. Perhatikan, bukan dicelupkan ke dalam, tapi ini ya diambil begini. Baru kemudian setelah begini. Paham? Baik ya. Jadi ingat bagaimana efisiensi penggunaan air di sini, bukan dicelupkan ke dalam begini, ya, tidak juga ditumpahkan seperti ini. Ya, nanti Anda akan temukan orang yang basuh muka, gayungnya ke sini gitu kan, basuh tangan, gayungnya ke sini, akan ditemukan seperti itu. Ya, ini menyalahi ketentuan hadis. Lihat, ambil begini, mulai sela-sela begini, paham? Satu, sebentar. Kalau ini sudah selesai, taib sudah dianggap baik, 2-3 kali, kadang-kadang Nabi 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tapi tidak berlebihan. Lebih daripada 3 kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat menyalahi ketentuan Nabi. Baik, setelah itu mulai dengan niat tamadmad, berkumur-kumur. Dalam bahasa Arab, kalimat tamadmad itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut, tapi juga mengeluarkan kotoran yang di mulut. Jadi begitu Anda masukkan misalnya air ke mulut, ya bahasa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Uthman, Anda ambil airnya ke mulut, kemudian mulai hirup sedikit, istinsyak ke hidung. Jelas? Lalu Anda kumur-kumurkan itu sambil mengeluarkan kotoran di mulut. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi meminta untuk sebagian menyikat ininya, menyikat giginya. Ya, ada yang menggunakan siwak, ada yang menggunakan sebagian dari tangannya seperti ini. Ya, agar sebagian kotoran yang ada di giginya bisa keluar. Setidaknya demikian. Paham sampai sini? Baik. Sebagian dihisap ke hidung, tidak perlu berlebihan. Yang penting kotoran bisa terserap dan bisa keluar. Ya, Anda bisa kuatkan, namanya istinthar. Istinthar itu menguatkan, mengeluarkan dengan kuat, menyebarkan. Bisa begitu. Bisa Anda tutup misalnya salah satu dengan jemarinya. Ya. Paham sampai sini? Baik, saya ulangi ya. Ambil air, sudah selesai, bismillah. Kemudian Anda mulai berwudu, kumur-kumur. Hirup sebagian, keluarkan. Jelas sampai sini? Baik, bisa 2-3 kali. Ini masuk dalam kategori sunnah. Artinya kalau Anda tunaikan, pahalanya banyak di sini. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, Anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada 4 yang pokok ini. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, wudunya tetap sah. Misal, kumur-kumur sempurna, ini sempurna, tapi basuh wajah sebagian tidak tersapu, maka wudunya batal. Tapi kalau Anda misalnya tangan tidak tersapu sebagian, yang sunnah begini, sebagian tidak tersapu. Kemudian Anda berwudu kumur-kumur misalnya, tidak istinsyar. Ya, tapi Anda wudunya sempurna pada yang pokok. Ya, nanti 4 kita jelaskan, itu sempurna semuanya, maka wudunya dianggap sah. Walaupun sunnahnya tidak sempurna, tapi wudunya dianggap sah. Anda sholatnya sah. Ya. Paham sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Saya mau agak pelan-pelan ya supaya dipahami betul dan jangan tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita bahas. Sepakat sampai sini? Baik, saya mulai. Bismillah. Perhatikan, ada 4 yang pokok berdasar keterangan Al-Quran di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Pertama wajah. Saya ulang, pertama wajah. Nanti setelah itu kita praktekkan. Pertama wajah. Kedua, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki sampai kedua mata kaki. Alhamdulillah.
kaki sampai kedua mata kaki. Wajah, tangan sampai siku, kepala, dan kaki sampai kedua mata kaki. Jelas? Berarti itu 4 yang pokok ya. Selebihnya sunnah. Ya, selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau teman-teman di jalan misalnya menemukan air yang sangat terbatas tapi cukup bagi yang 4 ini, jangan dulu tayamum. 4 ini dahulukan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara kita membasuhnya. Bismillah. Baik. Perhatikan bahasa Qur'annya ketika menyebutkan membasuh wajah, kalimatnya menggunakan kata ghassala. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Pertama, mohon fokus. Kalimat ghassala, faghsilu itu mengandung arti mengambil sesuatu untuk ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi, ambil airnya, tumpahkan di wajah, bukan ditumpahkan dulu baru dihapuskan. Jelas ya? Jadi Anda ambil air, awas hati-hati, Anda keliru bisa salah. Ambil airnya, setelah itu kemudian tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama apa? Wajah. Nah, sekarang perhatikan, apa batasan wajah itu? Apa batasan wajah yang dimaksudkan? Ya, boleh ya, kita lihat ya. Wajah dimulai dari batas dahi di sini, kening. Di sini. Turun ke bawah, bagian depan, tampak depan di sini, sampai ke ujung mata di sini. Maaf, perhatikan betul, termasuk bagian bawah telinga di sini. Ya, sampai ke dagu. Kalau yang ada janggutnya, sudah sampai di selai begini. Nanti 1 kali, tidak usah ngambil air lagi. Ya, nanti saya contohkan. Saya ulang ya. Bagian dagu di atas, bagian dahi di atas sini, sampai ke tampak wajah depan, sini, sampai ke bagian bawah telinga di sini, sampai ke dagu di sini. Yang ada jenggotnya sekalian di selai. Paham sampai sini? Baik, saya praktekkan ya. Bismillah. Ambil airnya, yang Anda tumpahkan. Sekarang perhatikan cara menumpahkannya ya. Bisa bermacam-macam, tapi poinnya ada 2 hal yang harus Anda ketahui. Ini ditumpahkan, ya. Saat ditumpahkan begini, yang jari telunjuk itu bisa membersihkan sudut-sudut mata. Ya. Jelas? Anda ambil airnya, tumpahkan, yang telunjuk membersihkan sudut-sudut mata di sini. Ya, sehingga insya Allah ketika Anda berwudu seperti ini, kotoran di mata pun bisa keluar. Tapi ingat ya, tidak ada isyarat spesifik apakah matanya terbuka atau tertutup. Ya, jadi terbuka boleh, tertutup juga nggak ada masalah ketika Anda tumpahkan itu. Walaupun sebagian pakar mengatakan akan lebih baik kalau terbuka supaya kotoran dalam itu bisa keluar dalam kelopak. Ya, di Anda masukkan begini, Anda basuh, telunjuknya mulai menyapu yang ujung mata di sini. Bersamaan dengan itu, jempol membersihkan bagian bawah di telinga sini. Paham? Baik. Perhatikan. Ambil air, tumpahkan. Tuh, otomatis tuh lihat. Kemudian ini. Ya. Dan selesai. Ambil lagi, dan tumpahkan seperti ini. Ya, selesai. Jelas? Baik, 2 sampai 3 kali. Maksud 2-3 kali itu begini, tidak harus Anda sampai 3 kali. Kalau sekiranya airnya cukup pada yang kedua sudah merata, Anda bisa cukupkan. Ya, kalau tidak cukup pada yang ketiga, sempurnakan sampai airnya mulai meresap dengan baik. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Kita belum selesai. Selanjutnya, saya mohon izin agak cepat ya, karena saya meng-cancel talim setelah ini karena harus istirahat, ada kondisi yang harus disesuaikan. Jadi mohon izin untuk bisa lebih fokus. Baik. Sekarang perhatikan, setelah wajah apa? Ingat, bukan tangan. Awas, bukan tangan, tapi tangan sampai siku. Apa kayak tangan sampai siku? Lihat sini. Kalau cuma tangan saja, yad dalam bahasa Arab, itu artinya dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan. Yad. Jelas? Baik, tapi dalam bahasa fikih, setiap ibadah itu selalu detil. Sampai di mana kita harus basuh, di mana kita praktekkan. Saya beri contoh misal. Ini telapak tangan disebut kaf. Ini pergelangan disebut rusuh. Ini sa'id. Ini mirfaq, jamannya marafiq. Kalau cuma tangan sampai sini, katif, sampai bahu. Sekarang perhatikan, Anda dalam sholat saja misalnya, bagaimana cara telapak yang kanan menutup punggung yang kiri. Itu ada di hadis An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, letakkan telapak yang kanan, kaf al-yumna alal yusra. Letakkan punggung yang kanan di punggung yang kiri begini. Atau rusgha ala rusghi. Ya, ini pergelangan di pergelangan. Jadi ketemu pergelangan di sini. Ya, ini.
Tapi langsung ya, tidak Anda ukur dulu Allah gitu kan? Enggak, jadi langsung aja. Nah, ini ya. Nah, saya ingin tunjukkan maksud saya bahwa dalam bahasa fikih itu kalimatnya selalu jelas. Ya, tidak pernah samar. Kalimatnya jelas. Jadi kalau disebutkan ruskin berarti cuma sampai sini. Kalau disebutkan kaf cuma yang ini. Kalau disebutkan mirfak berarti hanya sampai sini, tidak sampai ke sini. Nah, ini artinya saat Anda berwudu, kalimat Qur'annya adalah meminta Anda membasuh tangan dari ujung jari sampai ke sini aja batasnya. Marafiq. Jadi kalau sampai sini salah, sampai sini keliru, mesti sampai sini. Ke sini pun berlebihan. Paham ya? Dan tolong diingat, bersihkannya, membasuhnya, menumpahkannya itu dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan airnya diputar kerannya, lalu Anda tadahkan begini, siku Anda dibeginikan. Itu keliru. Kalau dalam bahasa Qur'annya keliru. Ya karena yang benar itu diambil airnya, kemudian ditumpahkan ke sini, baru dibasuhkan, turunkan kembali. Ya, nanti kita akan lihat kenapa mesti seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya. 3 kali selesaikan, baru kemudian yang kiri. Jelas sampai sini? Baik, ambil airnya, tumpahkan, basuh, turunkan. Sampai 3 kali sampai airnya merata. Baik, nanti kita akan lihat saat membasuh seperti ini ada situasi yang bisa kita hadirkan dalam jiwa kita. Dan itu yang akan bisa menjadikan kita menjauh dari setan. Ya. Baik, yang ketiga. 3. Wamsahu biru'usikum. Baik, yang ketiga, kalimatnya berubah dari kata ghassala menjadi masaha. Ya, dari kata ghassala menjadi masaha. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Ya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa seperti ini, mustahil. Ya. Dari ghassala jadi masaha. Wamsahu biru'usikum. Kalau yang ini artinya membasuh, menumpahkan air di tempat yang akan dibersihkan. Tapi kalau yang ini artinya mengusap. Mengusap. Yang dimaksud dengan mengusap di sini artinya airnya tumpahkan dulu. Jadi begitu Anda misalnya ingin mengusap bagian kepala, ya, biru'usikum kepala, Anda ambil airnya, nah tumpahkan dulu begini. Tumpahkan baru diusapkan. Jadi bukan ambil airnya lalu disampaikan ke kepala begini, tidak. Ya awas, nanti juga ada kasus sebagian akhwat ketika akan berwudu langsung tuh di jilbabnya begini-begini. Ada kasus begitu, itu nggak tepat. Itu tidak tepat. Tadi kita lihat yang tepatnya. Ya. Karena yang dimaksud masaha itu bukan air diambil tumpahkan, tapi tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Paham? Nah, sekarang perhatikan. Apa yang diusap itu? Ternyata yang diusap itu biru'usikum. 1 ru'us. Jamak dari kata ra'sun, ru'us, jamak dari kata ra'sun, yang berarti kepala, bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut. Jadi kalau ada orang berwudu hanya membasuh rambutnya saja, itu tidak sah wudunya. Kadang-kadang ada sebagian laki-laki atau anaknya gitu kan, yang remaja tuh pengen cepat segera kan, rambut sudah rapi, kemudian wudu lagi batal, cuman rambutnya aja begini, takut gitu kan, nggak nyampe kepalanya, itu batal. Dia nggak sah wudunya, harus mengulang dia. Ya, paham sampai sini? Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kepala sehingga semua orang bisa berwudu dengan baik. Kalau disebutkan rambut kan yang nggak punya rambut repot ya. Time. Dan ini yang menarik. Ketika Allah meminta mengusap kepala, menggunakan huruf ba di situ. Wamsahu biru'usikum. Padahal Allah bisa mengatakan begini, wamsahu ru'usakum. Tapi pakai ba di sini. Biru'usikum. Ya, kalau kalimatnya hanya sekedar mengatakan wamsahu ru'usakum tidak menggunakan ba, maka semua kepala wajib dibasuh dari depan sampai belakang. Habis. Tapi ketika menggunakan ba dari 14 fungsi tadi, ya, di sini terdapat 3 fungsi utama. Ba dalam huruf ini. Ya. Nanti ada orang Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, alhamdulillah dapat gelar doktor S3 hanya membahas huruf ba ini aja. Ba di ayat ini dibahas dapat doktor tuh. Ya. Ya, teman-teman yang belum silahkan, masih ada huruf ta, huruf da, huruf jim, huruf sampai ya tuh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Di bahasa Arab itu, saya di jurusan bahasa Arab itu luar biasa. Bukan cuman kalimatnya, hurufnya, harokatnya ada maknanya. Ya, makanya Masya Allah Quran turun dengan bahasa Arab tuh banyak hikmah di situ. Ya, banyak hikmah. Nah, sekarang ba yang pertama itu bermakna istighraq namanya. Ba al-istighraq, yaitu ba yang menunjuk kepada makna holistik luas, tanpa batas.
Ya, al-istighraq namanya. Ba yang menunjuk pada makna yang luas tanpa batas. Al-istighraq. Ya. Artinya, pada yang pertama ini, Anda diperkenankan untuk membasuh kepala, mengusap kepala setelah airnya ditumpahkan. Misal, Anda ambil airnya, Anda tumpahkan begini, kemudian Anda usap dari depan sampai belakang, seluruhan kepala. Jelas? Ya, nanti setelah itu, kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sambil telinganya kemudian sekaligus ya dibersihkan. Jadi tidak mengambil air lagi. Kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Anda ambil begini, tumpahkan, bersihkan kepala sampai ke sini, kemudian baru ke telinga di sini. Ya. Baik. Jadi lihat membersihkan telinga ya, yang telunjuk ini bagian di dalam di sini. Yang jempol bagian belakang sini. Jadi begitu Anda usap sini, kembalikan ke sini, kemudian ke telinga di sini. Ya. Jelas di sini? Paham ya? Baik. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan Anda boleh membasuh ya atau mengusap bagian kepala kemudian mengambil air lagi untuk basuh telinga. Itu ada hadisnya. Jadi untuk basuh telinga ini sifatnya fleksibel, bisa langsung dari kepala kemudian ke telinga, bisa langsung kepala dulu ngambil air untuk telinga. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan, ini yang unik. Kenapa menggunakan huruf ba? Karena tidak setiap orang ya, punya potensi bisa menyapu, mengusap semua kepalanya. Mungkin ada orang yang mohon maaf, ada luka sebagian di kepalanya. Ada ikhwan yang kena luka misalnya kan, nggak bisa diusap semua. Bagaimana caranya? Maka fungsi ba di sini adalah fungsi yang kedua, namanya at-tab'id ma'at tahdid. Ya, membasuh sebagian dari kepala itu, tapi ada batasnya. Sampai ubun-ubun sini. Jadi kalau Anda sedang ada persoalan, kemudian tidak membasuh, tidak bisa mengusap secara keseluruhan, Anda boleh mengusap sebagian dari kepala, batasnya di ubun-ubun di sini. Ya. Dan masya Allah, ini juga bagian dari kemudahan untuk akhwat sekalian kan? Ada yang sedang berkerudung, berhijab, tidak bisa misalnya membuka di tengah-tengah kebanyakan orang, misal sebagian tertentunya, ini boleh, Anda tidak usah lepas jilbabnya. Ya, Anda ambil airnya, tumpahkan, misalnya di sini aja, sah wudunya. Ya, sah itu sah wudunya. Ingat, awas ya, nggak enak itu karena belum terbiasa. Karena belum tahu ilmu, membiasakan sesuatu yang keliru, belum membiasakan sesuatu yang benar. Dia nggak usah dicopot, apalagi misalnya ada yang ngambil air, dibasah-basahin di sini gitu ya. Nah itu nggak tepat ya, Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Baik. Bahkan yang ketiga, ba di sini berfungsi at-tab'id min dunit tahdid. Tab'id sebagian dan tidak dibatasi. Jadi kalaupun di sini ada masalah misalnya, yang penting Anda basuh sebagian kepala sudah sah wudunya. Anda ambil, misal di sininya susah, basuh yang ini. Basuh yang ini, basuh yang belakang, sepanjang masuk dalam bagian kepala di sini itu sudah sah wudunya. Di sini Nabi ajarkan pada sahabat, sahabat ajarkan pada tabi'in, tabi'in sampaikan pada ulama. Semua sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Sepakat sampai sini? Harus sepakat. Sahabat saja sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, nggak sepakat. Aneh Anda. Masih begitu saya pulang gitu kan? Wah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Yang terakhir pelan-pelan ya. Kaki sampai 2 mata kaki. Perhatikan cara membersihkannya. Ini kerjaan setan sering di sini. Ya, kerjaan setan membuat buru-buru sering di sini. Dan tidak sedikit yang diancam oleh Nabi sampai keluar ancaman Nabi. Kalau kamu masih begitu, bisa disiksa di neraka. Ya, tidak sedikit kalau dalam bahasa hadis yang lebih umum, ya ada kebanyakan orang disiksa di neraka persoalan kotoran di jempol kakinya. Ya, ada persoalan di wudunya, dia nganggap ringan, ya nganggap ringan. Masalahnya kan kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak benar kan? Ya jadi turunannya banyak, sholatnya nggak benar, doanya nggak diterima, macam-macamnya, kesalahan banyak, amal soleh nggak ada. Kan jadi masalah kan? Baik, maka dari itu silakan perhatikan. Pertama, untuk membasuh kaki ini, kalau bisa Anda bagi pada 3 bagian. Pertama perhatikan sebentar ya, saya angkat sedikit sebentar. Jadi mulai air pertama, Anda gunakan untuk menyelai-nyelai dulu sini. Ini contoh Nabi ya. Jelas ya? Sela-sela ini. Dan menggunakan yang kelingking ya. Sunnahnya gunakan kelingking. Ustaz kenapa nggak pakai jempol? Kegedean ya. Halo. Cukup kelingking aja. Ya. Ini maksudnya yang sewajarnya di sini ya. Anda ambil air, masukkan sini. Lihat. Bersihkan termasuk yang sela-sela di jempol ini. Kotoran-kotoran ini. Mau ketemu Allah masa kotor? Antum masuk ke ruangan aja, sepatu dibersihkan. Anda kalau ke Auckland, ke New Zealand itu, sepatu kotor nggak bisa masuk pak. Langsung bunyi, dikejar anjing lagi.
Betul, langsung bunyi. Ada langsung sebelum Anda turun di video di pesawat itu sudah ditampilkan makanan, macam-macam buah-buahan nggak boleh kecuali yang ada di situ aja. Kecuali Anda declare. Apalagi sepatu kotor nggak bisa masuk. Ke tempat manusia aja sepatu kotor nggak bisa masuk. Masa ketemu Allah kotor? Iya, jadi Anda bersihkan bagian pertama di sini. Kedua Anda ambil bagian belakang, Anda rapikan dulu sampai ke sini. Yang ketiga ambil air lagi, ratakan keseluruhannya. Ini insya Allah akan lebih baik itu. Ya, jelas di sini? Paham? Boleh saya turunkan? Nah. Baik. Belum selesai. Itu baru wudhu biasa. Setan masih mungkin menggoda. Baik. Yang terakhir, bagaimana cara berwudunya? Yang tadi baru sekadar sifat. Belum masuk pada inti yang paling penting ya. Nah, setelah selesai wudhu ini yang mau saya bahas lebih jauh. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis disambung dengan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Setelah itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baik, apa artinya? Ini yang menjadikan kita tidak menghayati wudhu yang kita kerjakan, sehingga mudah bagi setan mengerjai kita dalam kehidupan. Padahal kalau orang benar wudhunya dengan mengucapkan kalimat tadi, setan gak akan pernah tembus pada dirinya. Ya. Yuk catat dalilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Kita pakai Quran aja dulu supaya lebih mudah. Ayat 222, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Ayat 222, paling gampang tuh, surah 2 ayat 222. Kemudian Quran surah ketiga ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Sebentar. Anda setelah selesai menunaikan wudhu dan Anda berdoa, perhatikan kalimatnya. Allahumma ja'alni, setelah bersyahadat, Allahumma ja'alni, ya Allah mohon jadikan aku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Teman-teman perhatikan ya. Anda telah wudhu tapi doanya kok taubat. Ya, telah wudhu tapi doanya selesai taubat. Apa itu taubat? Baik, kau usah ngarang ya, kita kembalikan dulu ke Quran ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya. Baik, syariat tidak. Ya, taubat itu nanti turunannya ada di Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Ya, prakteknya ada di Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Ya. Alhamdulillah. Taubat adalah proses kembali menuju ketentuan Allah. Ya, proses kembali menuju ketentuan Allah. Asal kata taubat itu kembali asalnya. Ya, kembali menuju pada ketentuan Allah. Sudah? Dengan cara mengakui kesalahan yang dikerjakan, dengan cara mengakui kesalahan yang dilakukan atau dikerjakan, menyesalinya, jadi mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sudah? Yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Amal saleh. Itu yang dimaksud dengan taubat nasuha itu di Quran surah 66 ayat 5 sampai 6 itu. Baik. Sekarang perhatikan, fokus ya. Kenapa kita selesai wudhu tapi doa selesai taubat? Ya, mengakui kesalahan, menyesalinya, dan menghindari atau berjanji tidak mengerjakan kembali apa yang telah dilakukan. Saya mau tanya sebentar. Yang kita basuh dalam wudhu itu bukankah anggota tubuh yang kita selalu gunakan untuk berinteraksi? Silahkan cek ya. Mulut kan biasa bicara kan?
Wajah biasa melihat, di situ ada mata yang kita sela-sela gini biasa melihat kan? Telinga juga begitu, sampai ke ujung kaki kan? Baik, saya mau tanya, apa fungsi anggota tubuh yang kita gunakan dalam keseharian itu? Nah, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam, oke? Baik, apa fungsinya? Masya Allah, tiap hari dikerjain masih belum tahu fungsinya. Ya, lihat, fungsinya hanya boleh digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik, itu fungsinya. Jadi kalau Anda turunkan ayat-ayat Quran, nggak ada satupun ayat Quran bicara yang mengatakan misal dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menggunakan yang jelek, tidak. Mata, bagaimana mata digunakan? Turun Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang beriman, hanya boleh lihat yang baik matanya, yang jelek tinggalkan. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Telinga boleh dengar yang baik-baik saja. Makanya nggak boleh telinga itu dengar gibah, nggak boleh dengar gosip, nggak boleh, dosa itu. Ya, lisan hanya boleh bicara yang baik-baik. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir akan dihisab itu, cukup katakan lisannya yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Ini nggak boleh. Makanya ada larangan berdusta, larangan untuk mencela orang lain, larangan berkata-kata kotor, itu nggak boleh. Dan tidak sedikit orang-orang kehilangan pahala amal baiknya karena berbuat dengan lisannya yang kotor. Ada kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis, maaf di Muslim, hadis Muslim nomor hadis 5611. Ada orang yang salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya tak tertunda, tapi senang celah orang lain, senang kemudian menuduh, senang mengambil hak orang lain, ada yang berselisih sampai menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang Allahu Akbar, bom orang Allahu Akbar, tanpa sesuai ketentuan yang dibenarkan. Itu salah. Dan ketika seseorang misalnya, maaf ya, dia sholat, kemudian dia mencela orang, itu pahala sholat jadi dipindahkan pada yang baru dicela itu. Ada taklim keluar dari sini, dan ada yang mencela, lihat tuh ya, dekat masjid tapi nggak mau ngaji, iya nggak kayak kita ya, itu langsung pahala itu pindah ke orang itu. Ya. Kenapa? Datang lagi satu orang, itu tuh si fulan, iya nggak nyangka ya, nyangka tuh pindah lagi. Jadi orang-orang yang selalu seperti itu nggak sadar pindah pahalanya itu, lisan sampai ke tangan. Makanya ada larangan mencuri, larangan berbuat curang sampai ke ujung kaki di Quran surah 25 ayat ke-63 itu. Larangan angkuh dalam berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada semua. Nah, sekarang perhatikan, fokus. Kenapa kemudian kita coba basuh itu dalam kehidupan kita saat berwudu? Karena boleh jadi saat tangan ini digunakan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki digunakan mungkin berpotensi berbuat yang salah. Makanya saat wudhu itu kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai ini salah nih. Ya. Makanya orang yang wudhunya benar, kata Nabi, begitu air masuk ke kumur-kumur itu, kemudian jatuh airnya, bersamaan dengan jatuhnya tetesan air, kotorannya pun hilang. Bukan cuma kotoran fisik, tapi dosa-dosanya tumpah dengan tumpahnya air itu. Ya. Jadi kalau Anda berwudhunya benar, Anda masukkan air ke mulut itu, ya, Anda masukkan misalnya dengan kata bismillah, Anda mulai berkumur-kumur, Anda rasakan, ini lisan salah apa nih sampai saya wudhu nih. Jangan-jangan sebelum wudhu pernah celah orang lain, pernah menuduh orang lain. Kaki salah apa, sampai ke tangan salah apa, terus sampai ke bawah. Kalau wudhunya bisa seperti ini, itu yang disebut dengan tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ini poinnya. Ya, jadi mustahil ada orang wudhu yang wudhunya benar bisa berbuat maksiat, itu mustahil. Karena dia janji nggak mau mengulangi. Ini salah kalau orang wudhu kemudian setelah wudhu lisannya kotor lagi, setelah wudhu pandangannya kotor lagi, itu mustahil. Bahkan ketika dia keliru pun dia akan bergegas mengucapkan kalimat Allah, istighfar. Kalimatnya wasari'u ila maghfirah. Dia bergegas akan istighfar kepada Allah. Begitu melihat misalnya buka handphone, tiba-tiba muncul gambar yang Allah nggak sukai, astagfirullah, tutup dia, gunakan yang lain. Ya. Anda lihat tayangan TV ada ghibah, astagfirullah, salah, dipindahkan. Kalau perlu cari channel yang nggak ada, yang nggak bagus-bagusnya itu, tinggalkan. Ya. Dan saat dia palingkan pun astagfirullah, itu matanya ikut berpaling. Bukan astagfirullah. Ya, pasti berpaling gitu ya. Mata berpaling, kalimat mengatakan istighfar di situ. Ya, jelas sampai sini? Jadi teman-teman sekalian, pertama itu tawab. Tawab itu mengoreksi diri sambil dia berwudu dengan baik. Jadi kalau wudu Anda seperti ini, setan nggak akan tembus. Nggak akan tembus, kan? Yang kedua yang paling menarik, ya. Waj'alni min Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa artinya mutatahhirin? Gak usah ngarang, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia, kan? Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu alam. Apa artinya mutatahhirin? Alhamdulillah, baik. Baik, mutatahhir, ada tahir, ada mutatahhir, itu beda. Tahir dari kata taharah.
Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Kalau cuma bersih luarnya, tapi dalamnya tidak suci, disebut dengan nadhafah. Orangnya disebut dengan nadhif. Misal, hewan apa yang diharamkan oleh Quran? Misal, hewan itu dibersihkan, dicuci, disisir sampai rapi. Bersih tidak? Bersih. Suci tidak? Tidak. Dan ada manusia-manusia yang bersih luarnya tapi nggak suci hatinya. Pakai dasi, pakai jas, macam-macam, tapi pencuri juga gitu kan. Ada pencuri, ada macam-macam dan sebagainya. Itu namanya nadhif ghairu tahir. Dan perhatikan, seluruh bab dalam fikih, baik itu wudu, salat, dibuka bukan dengan babub nadhafah. Bukan bab nadhafah tapi taharah. Babut taharah. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Di saat Anda berwudu, yang diinginkan bukan cuma bersih-bersih luar. Kalau cuma bersih-bersih luar, non-muslim juga bisa begitu, mandi selesai. Yang diinginkan dengan Anda membersihkan luarnya, yang sucinya, yang dalamnya pun ikut bersih. Tangan ini bersih, tidak mengerjakan yang kotor lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu disebut dengan babut taharah, bukan babun nadhafah. Paham sampai sini? Nah, itu disebut dengan tahir orangnya. Tapi masalahnya, kalau sudah suci, orangnya disebut tahir. Tapi problemnya, nggak ada orang suci di muka bumi. Tidak ada orang suci. Ya, bahkan Nabi Yusuf pun, Masya Allah, Nabi Yusuf sampai mengatakan, saya tidak bisa menyucikan diri saya. Quran surah 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 12 ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'un nafsi, saya nggak bisa menjadikan diri saya suci. Jadi nggak ada manusia suci. Hanya para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat kesalahan. Namanya maksum namanya. Tapi sifat manusianya menjadikan mereka tidak suci. Cuma dijaga untuk tidak berbuat salah. Kalau kita mustahil nggak ada yang salah. Ada orang suci di sini? Nggak ada. Ibu walaupun namanya Bu Suci, tetap perilakunya nggak ada. Ya. Mungkin ada aja yang salah. Pasti ada yang salah, gitu kan? Nah, karena itu, ketika Anda merasa salah, kemudian Anda memperbaiki kesalahan itu, mata salah, istighfar, cuci lagi. Tangan salah, istighfar, cuci lagi. Maaf, itu berubah kalimatnya dari tahir menjadi mutatahhir. 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 Kalau banyakan, ya, kalau yang wudu bukan cuma satu orang, tapi banyak orang, tambah in di ujungnya atau un. Ya, in atau un. Mutatahhir menjadi mutatahhirin. Taib. Sekarang perhatikan. Kenapa orang wudu meminta menjadi bagian dari mutatahhirin? Itu komitmen dia setelah wudu, begitu menemukan sesuatu yang salah, dia perbaiki lagi, dia perbaiki lagi. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda sedang punya misalnya wudu, kemudian batal, wudu lagi. Jaga dalam wudu. Maksudnya bukan cuma supaya punya wudu, bukan. Karena umumnya orang wudu itu bisa tercegah dari maksiat. Ya, minimal nggak mau batal wudunya. Demi Allah saya katakan, kalau manusia sudah terbiasa berwudu, sudah terbiasa wudu, itu pasti persamaannya akan menjauh dari maksiat. Pasti itu. Ya, jadi pesannya adalah setiap punya salah perbaiki, setiap punya salah perbaiki. Kalau sudah wudunya seperti ini, setan nggak punya kesempatan. Sebab setiap goda salah perbaiki lagi, goda salah perbaiki lagi, bosan dia. Ya, ini poinnya. Karena itulah kemudian orang-orang yang wudunya seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah kedua ayat 222 itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini. Dan saat Anda berwudu, lihat, sungguh Allah sangat mencintai. Innallaha yuhibbu, Allah sangat mencintai. Tawwabina, orang-orang yang senantiasa berusaha taubat, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan berusaha memperbaiki keadaannya supaya menjadikan lebih bersih dan suci. Bukankah orang wudu tawabina wal mutatahhirin? Jadi ketika Anda berwudu dengan baik, Anda berpeluang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka yang akan muncul dua hal. Ini poinnya, dua hal. Satu, persamaan pertamanya ada di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai aku, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Sekarang perhatikan persamaannya, perhatikan. Saya lambatkan. Yuhibbukumullah. Orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi, maka dia berpeluang mendapatkan cinta Allah, dicintai Allah. Nah,
Sekarang perhatikan persamaannya, perhatikan, ini poinnya. Jika seseorang sudah dicintai Allah, yuhibbukumullah, maka yang pertama Allah berikan itu bukan dunia. Awas ya, kalau antum punya dunia tapi nggak punya ciri ini, berarti antum belum dicintai oleh Allah. Yang pertama Allah berikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya. Ampunan dosa. Ampunan dosa. Pertama. Jadi kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini yang cenderung Allah berikan. Karena itu kenapa Allah sangat cinta? Kenapa Allah sangat cinta pada orang-orang yang selalu berusaha untuk taubat dan menyempurnakan wudunya? Ya maaf, selalu dia menyempurnakan wudunya, karena orang-orang yang berwudu dengan baik pasti dia berusaha bertobat, ya, dan dia berusaha untuk menjaga dirinya dari kesalahan. Ya, kalau Anda buat persamaan terbalik, perhatikan persamaan terbaliknya. Lihat sini. Orang yang dicintai Allah akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampun kepada Allah maka berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumus ini dibawa ke dalam rumus wudu, maka muncullah Quran surah kedua tadi, Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina, Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang menyucikan dirinya, menjaga dari berbuat dosa. Kalimat ini dibacakan setelah wudu. Artinya orang yang wudunya benar berpeluang mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mustahil setan bisa menembusnya. Itu poinnya. Nah, jadi kalau selama ini masih mudah digoda oleh setan, berarti belum mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti harus berusaha di sini. Ya, harus berusaha. Ya. Apa yang Allah berikan? Teruskan hadisnya. Di ujung hadisnya saya berikan rumus sebentar ya. Saya berikan rumusnya. Ini rumus hadis tadi di Al-Bukhari nomor hadis 159. Perhatikan, hadisnya belum selesai. Ketika Utsman setelah selesai membasuh kakinya, beliau mengatakan, lihat kalimatnya. Ya. Man tawaddaa biwudu'in bimithli wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini? Ya, berdasar keterangan wudunya Rasulullah, ya kata Utsman, seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berwudu seperti saya ini? Maka kata Rasulullah, "Tsumma shalla rak'ataini", kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Jadi dia wudu dulu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, walam yuhdis ma fihima, dan dia tidak berbicara sepatah kata pun di antara wudu dengan salat itu. Di antum wudu, selesai wudu, sempurnakan, kemudian seperti tadi Anda salat 2 rakaat dan tidak bicara, lihat, ghafarallahu Allahu ma taqaddama min dzambi. Paling minimal yang pertama diberikan, semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Semua dosanya. Dari yang kecil sampai dengan yang besar. Ya. Karena itu, ibadahnya disebut dengan wudu. Apa artinya wudu? Apa artinya wudu? Tuh, pertanyaan ketiga masih ngarang juga. Gak usah ngarang. Apa artinya wudu? Wallahu a'lam. Baik, wudu itu asal bahasanya bukan bersuci ya. Kalau bersuci taharah. Itu pengertian fikih ya. Wudu artinya suci, itu pengertian fikih. Secara bahasa, wudu itu berasal dari kata dau'un. Dau'un. Ya. Yang berarti cahaya yang terang, sinar yang terang, atau aura kebaikan yang tampak. Aura kebaikan yang tampak. Ya. Jadi ada orang-orang yang seakan-akan wajahnya itu ada cahaya gitu sikapnya. Jadi dari jauh Anda sudah lihat enak, ada cahaya kebaikan, teduh melihatnya, tenang perasaan Anda gitu kan? Seperti terangnya cahaya matahari yang diharapkan itu. Dau'un, jamaknya disebut dengan diya'un. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Kan? Nah, sekarang saya berikan rumus dan ini akhir dari kajian kita. Saya tutup di sini. Dau, apa artinya dau? Baik, cahaya atau sinar yang terang atau aura kebaikan yang tampak. Sekarang perhatikan ya, cahaya atau aura kebaikan. Kalau kata dasar ini ditambahkan huruf lagi sebelumnya, maka rumus bahasa Arabnya berbunyi, kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf maka berdampak pada meluasnya makna. Lebih. Kalau saya tambahkan wawu begini,
Biasanya kalau huruf waw itu ditambahkan, ini katanya Dawu asalnya. Kalau huruf waw ditambahkan, harakatnya umumnya dhammah di sini. Kalau ini dhammah, ini pun ikut dhammah. Maka turun kemudian kalimatnya menjadi begini, wudu. Dari kata dhaw yang berarti cahaya yang terang, aura kebaikan yang tampak. Ditambah waw, maka kalimat yang berubah secara bahasa berarti sinar yang sangat terang, atau aura kebaikan yang semakin tampak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya satud'a ummati yaumal qiyamati ghural muhajjalin. Umatku itu akan dipanggil di akhirat nanti dengan cahaya yang terang sekali tampak di tubuhnya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi saat di akhirat nanti insya Allah kita kalau wudunya bagus seperti tadi itu, nanti saat dipanggil tuh kelihatan umat Nabi itu. Kelihatan, begitu datang cahayanya banyak. Ada aura kebaikan. Kata Nabi, dari bekas wudunya. Tapi Anda mesti tahu ya, awas, mesti ingat ini. Yang dimaksud bekas wudunya bukan airnya. Bukan airnya, ingat. Tapi yang dimaksud ini, aura kebaikan yang tampak tadi. Di orang, makanya kalimatnya menggunakan athar. Athar itu jejak perilaku, bukan jejak benda. Jejak perilaku. Jadi kalau antum misalnya berjalan begini, ada tapak di situ. Itu disebut dengan athar namanya. Makanya ada athar sahabat. Jejak kehidupan sahabat, sehingga seperti kita melacak lewat jejak langkahnya. Athar. Ya. Makanya kata Nabi, orang yang benar wudunya bisa tampak pada perilakunya, aura kebaikannya. Kira-kira, maaf, semakin bercahaya nggak wajahnya? Semakin bercahaya nggak tangannya? Jadi ada kebaikan yang dia lakukan dari situ. Itu yang menjadikan dirinya mendapat cahaya kebaikan di akhirat nanti. Makanya ibadahnya disebut dengan wudu, ingin memberikan kesan bahwa orang wudu itu pasti sifat dan sikapnya baik. Jadi kalau selama ini ada orang berwudu sifat dan sikapnya tidak baik, ada yang salah dalam wudunya. Ya. Kalau semua orang sudah begini wudunya, mana ada setan yang bisa ganggu? Susah gitu. Ya. Begitu dia mau ganggu, ini taubat kepada Allah. Dia rasakan Allah mengawasi. Ya. Karena itulah kemudian besar kemungkinan dia bisa menampilkan setan, menghilangkan waswas dalam dirinya dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.